Sudah. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke Gmail kita. Di sini ada titik 9 dan kita masuk ke Gmail kita jika melalui laptop maupun lewat HP. Nah, sebelum kita mempelajari Google Chat, saya ingatkan kembali tentang Google Mail nih, Pak Yos. Kemarin nih dengan Pak Fitri sudah diajari bagaimana cara mengganti background pada Gmail, kemudian memberikan menu-menu nama ini Pak Yos di atasnya, dan satu lagi itu kemarin kalau tidak salah adalah melabel pesan-pesan penting seperti itu. Mungkin Pak Yos bisa menambahkan nih tentang Gmail, kira-kira ilmu apa sih yang baru dan mungkin teman-teman belum tahu nih tentang Gmail. Kalau saya lihat rekaman kemarin, itu sepertinya sudah banyak yang disampaikan sama Pak Fitri semuanya ya Bu ya? Iya, betul sekali Pak Yos. Berarti mungkin ini cukup ya Pak Yos? Iya. Ya, baiklah. Kalau begitu teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang Google Chat nih. Di sini di titik ajaib kita, di sini ada kata chat. Kalau kita klik, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ada dua macam cara kalau melalui laptop nih. Kalau mau masuk ke Google Chat, itu bisa melalui email seperti saya tadi, atau langsung klik chat. Di sini ada kata-kata coba aplikasi, Bapak Ibu diberi pilihan untuk menginstal ataupun tidak. Gitu. Nah, Bapak Ibu kalau kita pandang ini di sebelah kiri saya, ini ada tulisan chat. Di sini ada pesan dari murid saya dan teman saya seperti itu. Nah, chat ini berfungsi seperti alat komunikasi yang biasa kita gunakan. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan Telegram, Messenger, kemudian WA. Nah, chat ini karena afiliasinya dengan Google, ini bisa kita manfaatkan baik melalui laptop maupun melalui HP. Nah, bagaimana cara kita melakukan chat ya Bapak Ibu? Kelebihan dari chat Google ini adalah kita tidak perlu menyimpan nomor HP. Yang kita simpan adalah nomor email. Saya contohkan ya, ketika saya klik tanda plus ini, kemudian saya ingin chat dengan Pak Yos mungkin, saya tinggal ketik Pak Yos. Karena saya pernah chatting dengan Pak Yos, jadi Pak Yos Kurniawan ini ada dalam memori chat saya. Gitu, kemudian saya balas, halo Pak Yos. Menu chat ini sama dengan menu aplikasi atau fitur-fitur alat komunikasi chat yang lain, obrolan yang lain. Nah, kita di sini bisa memberikan emoticon seperti pada WA dan Telegram, kita juga punya emoticon ya Bapak Ibu, ada banyak pilihan emoticon nih. Dan kalau kita nggak suka dengan emoticon ini, kita bisa memberikan emoticon tambahan di sebelah pojok bawah kanan. Sini. Selain itu, kita juga bisa mengirim file-file yang berada pada laptop kita. Kemudian juga bisa mengirim file-file yang berasal dari drive kita. Bisa drive saya sendiri, baik drive bersama jika menggunakan akun belajar, kemudian drive yang dibagikan kepada saya. Begitu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pertemuan rapat melalui Google Meet. Dan tentu saja kita bisa mengagendakan rapat melalui Google Calendar. Nah Pak Yos, ini nih yang saya penasaran banget nih. Apabila tidak memiliki akun belajar atau menggunakan akun Gmail pribadi, apakah bisa mendapatkan chat Google seperti ini Pak Yos? Untuk fitur Google Chat, harus Gmail ya Bu ya? Betul sekali. Berarti kalau Gmailnya pribadi, apakah bisa Pak Yos yang tidak akun belajar? Bisa. Bisa. Misalnya nih, saya mau chat nih teman saya yang Gmailnya pribadi nih. Siapa ya? Nah ini nih ada nih. Atau email saya sendiri.
Saya belum pernah ngechat punya saya nih. Nah, ternyata bisa dan terdeteksi Bapak Ibu. Jadi, apabila Bapak Ibu sudah mengupdate tipe Gmail-nya nih Pak Yos, itu pasti bisa chatting dengan ada aplikasi chattingnya, begitu. Ada tambahan Bu. Oh, silakan Pak Yos. Apa Pak Yos nih? Jadi saat pertama kali Bu Aminatun tadi chat dengan saya selaku yang mendapat chat dari Ibu, begitu saya buka chat itu ada fitur bahwa apakah saya bisa ngobrol dengan Ibu atau saya akan mengabaikan saja. Jadi iya, jadi nanti begitu saya buka chat akan ada informasi seperti demikian, sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab apabila mengechat kita nggak kenal, kita bisa mengabaikannya. Oh begitu, wah ini kelebihan dari Google Chat ya Pak Yos gitu. Nah mungkin itu tuh materi yang tentang Google Chat. Nah mungkin Bapak Ibu nih penasaran nih, Google Chat ini ada kelebihan yang lainnya atau tidak ya? Nah ternyata Google Chat ini punya kelebihan nih. Kalau kita misalnya nih chatting atau ngobrol dengan WA nih Bapak Ibu. Nah ketika kita telat bergabung, nah itu tuh kita tidak bisa membaca percakapan-percakapan yang ada sebelum. Yang kedua, apabila kita itu sudah banyak percakapan yang di situ banyak berbagai media seperti foto, video. Nah itu kita untuk supaya HP-nya tidak lola nih Pak Yos, itu kita harus menghapus semua file-file penting itu. Nah, sedangkan kalau kita melalui chat nih, ketika kita telat bergabung nih Bapak Ibu, nah itu ternyata chat-chat yang ada sebelumnya itu tidak akan hilang dan kita bisa melihatnya, seperti itu. Bukan hanya chatnya saja Bu ya, tapi betul sekali, file tuh penugasan. Walaupun kita baru bergabung dalam sebuah room atau ruangan, itu semua chatting, semua file kita masih bisa mengaksesnya di sana. Tinggal klik file. Betul banget, Pak Yos. Berarti ini sangat menguntungkan kita. Jadi kita tidak akan ketinggalan informasi ya, Bapak Ibu. Nah, terus nih Bapak Ibu, kalau kita ini pakai WA atau aplikasi ngobrol yang lain, kita harus menghapus file-file supaya memori HP kita tidak penuh atau memori laptop kita tidak penuh. Tetapi kalau kita menggunakan chat, kita tidak perlu menghapusnya bahkan seumur hidup ya, Pak Yos. Kenapa? Karena tidak masuk dalam memori file, kemudian percakapan kita itu sudah otomatis tersimpan dalam drive akun belajar kita yang kapasitasnya adalah 0. Iya. Nah, gitu. Mungkin ada tambahan nih dari Pak Yos tentang informasi chat nih. Sepertinya sudah semuanya Bu. Oh, baiklah, kalau sudah semuanya, mari kita coba nih, cara chat pertama kali, perdana chat, itu adalah klik tanda plus, kemudian kita bisa mencari orang atau room itu ruang obrolan atau bot dari chat yang ingin kita cari nih. Misalnya kita buat ruang baru, itu di sini saya beri nama GWE Setang misalnya. Kemudian saya masukkan ini, ada Pak Yos, kemudian ada Mbak Lia, kemudian ada Mbak Prasasti, kemudian siapa lagi nih? Atau kita coba nanti kalau misalnya saya cuma menambahkan nama-nama ini, kemudian ada orang lain yang ingin bergabung, itu ada caranya. Mungkin ini dulu nih. Oke, kalau sudah, kemudian ini ada menu gunakan balasan dalam rangkaian pesan. Nah ini nih maksudnya adalah membuat pesan dalam topik-topik tertentu. Seperti itu. Nah ini adalah izinkan orang di luar organisasi, itu berarti yang domainnya itu berbeda dengan akun belajar supaya bisa bergabung. Kita buat dulu nih ruangannya teman-teman. Oke, ini sudah jadi. Kemudian
Bila Bapak Ibu mungkin bisa bergabung nih di sini. Nah, coba di sini. Kalau mau ikut bergabung dalam chat. Nah, di sini nih karena ini merupakan ruangan chat yang baru, maka kita bisa ketik di sini. Selamat datang Bapak Ibu. Mari latihan chatting dengan Google Chat. Nah, gitu. Ya. Begitu. Mudah sekali ya penggunaannya, Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu nih mau latihan bergabung nih, tadi link yang ada di atas ini nih. Nah, ini sudah ada yang membalas. Nah, ini di atas ini bisa kita copy, kemudian kita bagikan kepada murid-murid kita, sehingga jika mereka itu juga belajar cara bergabung secara mandiri, tidak dipanggil oleh gurunya. Misalnya nih Pak Yos, di kelasnya saya itu anak-anak supaya gabung chatnya saya itu, saya beri link itu di Classroom, kemudian anak-anak bergabung sendiri. Jadi mereka tahu caranya bergabung. Begitu. Link yang mana ini Bu? Belum diperlihatkan tadi. Linknya saya, ini nih, yang di atas ini saya copy, kemudian tadi saya pastekan ke chat obrolannya kita. Nah, di sini nih, kalau teman-teman ingin bergabung nih, bisa coba klik chat ini, kemudian bergabung. Begitu, Pak Yos. Oke. Oke. Nah, mungkin itu ya, informasinya sudah cukup komplit sekali. Seperti halnya dengan kemarin yang kita pelajari dari Google Dokumen, Sheet, Slide, dan Form, file-file yang ada di sini pun bisa kita bagikan atau dikolaborasikan dengan guru yang lain. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ini udah komplit ya Pak Yos tentang chat. Ada lagi yang perlu disampaikan nih, kira-kira apa Pak Yos? Itu yang di kolom bawah itu Bu. Kita juga di sini bisa emot. Oh iya, betul. Terus kita juga bisa upload file. Betul sekali, Pak Yos. Kita bisa melampirkan file yang ada di Google Drive. Ataupun kita langsung di sini bisa membuat dokumen baru bersama anak-anak. Betul banget. Jadi ketika kita sedang mengobrol nih, tiba-tiba anak-anak itu ada yang memberikan ide itu kita bisa langsung simpan mau melalui aplikasi Google Dokumen, Spreadsheet atau Slide. Begitu, luar biasa sekali ya Pak Yos. Iya. Apalagi itu Bu juga ada fitur Google Meet ya. Jadi langsung bisa video call gitu. Iya. Dan betul. Juga ada Google Calendar juga tersinkron di sana. Kita bila mau punya rencana juga langsung buka aja Google Calendar. Nanti tanggal ini jam ini kita meeting ya anak-anak misalkan seperti itu. Nah, pembahasan tentang Google Calendar nih Pak Yos setelah nanti saya menjelaskan tentang Google Room. Jadi setelah Google Room-nya selesai, nanti Pak Yos bersama saya nih mau membagikan informasi-informasi yang penting tentang Google Calendar yang berkaitan dengan Google Meet. Begitu Pak Yos. Bersambung ya Pak ya? Bersambung. Kita kupas tuntas semuanya di hari ketiga ini supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi yang komplit, paket komplit dari hari Rabu Pak Yos. Hari Rabu saya podcast dengan For Good, kemudian hari Kamis, Jumat, Sabtu saya dengan SGH melakukan pengimbasan pelatihan melalui Google Meet live streaming YouTube. Seperti itu. Keren Bu Winda. Ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk Google Chat nih mungkin ada yang mau ditanyakan nih sebelum kita menuju ke Google Room atau ruang. Di sini sebelah kiri ada ruang. Saya cek dulu nih, oh ada yang bergabung lagi. Ya. Sepertinya untuk Google Chat nih semuanya sudah paham karena fitur-fitur aplikasi apa tuh namanya obrolan tuh teman-teman sudah paham ya, apalagi anak-anak zaman sekarang nih banyak banget fitur-fitur aplikasi yang mereka gunakan untuk ngobrol, Pak. Kalau zamannya saya dulu sekolah itu ada Friendster itu, Pak. Ada tambahan, Bu, untuk boleh. Penggunaan aplikasi Google Chat ini apabila digunakan pada HP Android itu harus versi 4.4 ke atas. Wow, jadi ada tipikal HP yang bisa menggunakan chatting ya, Pak?
Pak Yos? Ya, ada beberapa anak saya itu tidak dapat memanfaatkan Chat. aplikasi chat, tapi mereka tidak bisa menginstal di HP-nya, itu tidak masalah karena fitur chat ini nanti kan munculnya ada di Gmail. Betul sekali. Jadi ketika tidak bisa menginstal fitur chat ini, ternyata ada teknik yang lain. Caranya dengan masuk ke Gmail. Betul kan? Betul. Jadi apapun tipe HP-nya sebenarnya nggak masalah sih. Tetapi kalau tipe HP-nya di atas 4,4 itu, maka bisa menginstal chat secara tersendiri di layar HP. Gitu ya Pak Yos. Terus Bu? Betul. Nah, kita tinggalkan nih materi tentang Google Chat. Kita langsung saja ke materi Google Room atau ruang. Di sebelah kiri saya nih ada ruang. Kalau Bapak Ibu guru lihat nih, di sini ada beberapa ruang nih yang sudah saya ikuti. Nah, cara bergabungnya pun sama, cara membuatnya pun sama. Jika kita merupakan seorang wali kelas nih misalnya, kita bisa buat ruang. Kita buat ruang seperti tadi. Kemudian ruangan itu sudah jadi, misalnya ini GWA Secang. Jadi ketika kita mau chat dengan banyak orang, itu tinggal masuk ke ruangannya ini. Tidak secara personal seperti ini. Nah, kalau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan secara personal, kita bisa melalui fitur chatnya. Tetapi kalau kita mau menyampaikan sebagai guru ke anak-anak ada tugas atau selamat pagi anak-anak, kayak gitu, kita bisa menggunakan fitur yang ruangnya ini. Jadi, antara Google Chat dan Google Room itu ada perbedaan ya Pak Yos. Kalau di WA nih, kita bisa ada WA Group gitu istilahnya. Begitu teman-teman.